Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahmatullahi alaikum, serta dirosah pagi yang berbahagia. Hari ini Selasa tanggal 28 Desember ya. Dirosah kita spesial sebetulnya untuk angkatan 2020 untuk Mustawa Tsani kelas 2. Jadi kita akan bahas, kita akan kaji, kita akan tadabbur untuk juz amal. Tapi sudah siapkan surah Al-Mutaffifin. Silakan mushafnya dibuka masing-masing. Nah, Quran surah Al-Mutaffifin. Kita baca bersama-sama. Ta'awudz basmalah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Wa idza yusirun ala yadunnu ulaika annahum yawma yaqumun nasu rabbil alamin. Kalla inna kita fi sijjin wa ma adraka sijjin kitabun mawqun wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Terus idza tutla alaihi Allah ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum bihim yawma idzil lahun. illa sholul thumma yuqalu alladzi kuntum bihi yukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi wa ma adraka ma kitabun marqum yashhadul muqarrabun innal abrara lafi na'im al-arra'i yanzurun ta'rifu fi wujuhihim kitabun
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه تسليم عينا يشرب به المقربون عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يرسل عليهم حافظين فيوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون الكفار كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Warahmatullahi alaikum. Quran surah Al-Mutaffifin ini masuk kategori makkiyah ya. Yang menarik itu ini biasa menjadi referensi kakak-kakak kalian yang ujian ayat-ayat ekonomi Islam. Jadi kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin, kalau kita buka terjemahnya itu Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu. Wailul lil mutaffifin, ya ini dulu. Wailul lil mutaffifin. Kita lihat terjemahnya. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Ada dua kata di dalam Quran itu, menakar dan menimbang. Kalau kita lihat tafsirnya, kebinasaanlah bagi orang-orang curang. Wailul, kebinasaanlah, yakni azab yang berat. Ya mutaffifin, bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah penduduk Madinah yang suka berlaku buruk dalam menakar dan menimbang sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Kemudian turunlah surah ini kepada Nabi SAW dalam perjalanan hijrah menuju Madinah. Wailun, kebinasaanlah, yakni azab yang beratlah, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang, yakni orang-orang yang buruk dalam menakar dan menimbang. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman menjelaskan perihal orang-orang yang buruk dalam menakar dan menimbang. Jadi dua kata antum pegang ini, menakar dan menimbang, ya, menakar dan menimbang. Kita lanjutkan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau kita baca terjemahnya, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Ya, alladzina idza iktalu, alladzina itu orang-orang yang idza iktalu, ketika mereka menimbang, ketika mereka menerima takaran, miktal itu berarti takaran. Ada miktal, ada mizan, nanti di situ ada mizan. Kalau mizan timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, ketika mereka menakar untuk orang lain, ya, untuk orang lain atau dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Jadi kalau dia jadi pembeli, berarti kan orang-orang yang ketika dia jadi pembeli, kemudian pembeli itu dilayani oleh penjual,
penjual menakarnya, misalnya membeli beras, membeli gandum, yang takaran itu kan biji-bijian biasanya kan, itu minta dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi sebaliknya ini, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tetapi jika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Jadi ikhwani fillah rahmatullahi alaikum, kita buka dulu tafsirnya ya. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kita buka tafsirnya. Yaitu orang-orang yang tidak menerima takaran dari orang lain, mereka menuntut penuh. Alladzina idza iktalu 'alan nasi, yaitu orang-orang yang tidak menerima takaran dari orang lain, karena apabila mereka membeli dari orang lain serta menakar dan menimbang untuk diri sendiri, yastawfun, mereka menuntut penuh. Jadi mereka benar-benar menyempurnakan takaran dan timbangan. Menuntut penuh, gitu kan? Kemudian kalau kita lanjutkan ke ayat berikutnya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tafsirnya, namun apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Namun apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Jadi mereka mengurangi takaran dan timbangan seraya berlaku sangat curang. Menurut satu pendapat, wailun, kebinasaanlah, jadi azab yang beratlah pada hari itu. Khafifin, bagi orang-orang yang curang dalam zakat, dalam sholat, saum, dan ibadah-ibadah lainnya. Baik, wa fillah rahmatullahi alaikum. Ini sekilas kita sudah baca ayat 1 sampai ayat 3 ini paling tidak itu mewakili juz amma tentang ayat-ayat ekonomi. Selain ayat-ayat di dalam surah Al-Mutaffifin ini yang termasuk kategori ayat ekonomi banyak, ya, di juz amma banyak. Wa fillah rahmatullahi alaikum. Kita kemudian lebih coba sarah ya. Nah, ada dua istilah yang kemudian kita jadikan pegangan dan itu menjadi istilah ekonomi, yaitu takaran dan timbangan. Takaran dan timbangan. Apa bedanya takaran dan timbangan? Siapa yang tahu? Silakan dijawab. Apa bedanya takaran dan timbangan? Yuk. Jadi di dalam istilah ekonomi ada takaran dan timbangan itu untuk mengukur produk. Untuk mengukur apa? Produk. Untuk mengukur produk. Takaran itu untuk mengukur produk-produk semacam biji-bijian, ya, gandum, beras, jawut, misalnya itu. Kalau timbangan itu untuk mengukur produk-produk yang sifatnya, jadi gini, kalau takaran itu bentuknya begini, wadah kayak gini, satu wadah ya, ember kayak timba itu takaran. Kalau timbangan itu bentuknya begini. Di sini ada produknya, di sini ada ini. Wazan, timbangan. Kalau takaran diwadahi, timbangan ditimbang. Nah, iwan fillah rahmatullahi alaikum.
kita kaji lebih mendalam dari konteks sosiologi, ayat ini turun ketika hijrah ya. Tadi dijelaskan di dalam tafsirnya ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Sehingga kemudian kita bisa melihat ternyata ayat ini berkenaan dengan tradisi orang-orang Mekah dan tradisi orang-orang Madinah sebetulnya. Timbangan itu ukuran bagi orang-orang di Mekah, yaitu ketika mayoritas masyarakat Mekah adalah pedagang. Jadi mayoritas masyarakat Mekah apa? Pedagang. Pedagang. Dengan pasar yang terkenal adalah pasar Uqats. Pasar Uqats ya. Jadi kota Mekah itu kota tujuan dagang internasional. Sebetulnya begitu kalau kita kaji lebih mendalam. Sementara takaran itu untuk mayoritas orang-orang Medina, Yasrib ya pada saat itu, karena mereka mata pencahariannya adalah petani. Setiap selesai panen, mereka takar hasil panennya. Ada berapa sok, misalnya ada berapa muk, ada berapa kuintal, misalnya kan gitu. Takaran kan begitu. Kalau pedagang itu timbangan, makanya seringnya diukur dengan dinar dan dirham dan uang. Uang itu mengukur nilai. Uang itu mengukur nilai. Berapa rupiah itu kan menilai. Misalnya antum sebentar lagi biasanya sarapan ke Mbah Wagimen gitu kan, membeli sebungkus nasi berapa rupiah. Nah, itu nilai minimal harga nasi yang dibungkus oleh Mbah Wagimen itu satu porsi berapa rupiah itu minimal. Sehingga kemudian ayat ini memang membicarakan proses hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ya, di Mekah bicara tentang pedagang, timbangan, di Madinah bicara tentang petani, takaran. Tetapi tidak hanya itu. Ayat ini adalah bahkan celaan. Wailul lil mutaffifin, celaan bagi para pedagang, para petani yang mereka melakukan transaksi. Artinya lebih kepada ekonomi. Karena ada istilah transaksi. Ingat, biasanya petani itu adalah produksi, pedagang itu biasanya distribusi, biasanya kan begitu dalam aktivitas perekonomian. Ketika mereka melakukan transaksi, pasti di situ ada supply dan demand, ada penawaran dan permintaan. Ketika supply dan demand ini, tapi tuliskan ya di sini. Ada supply, demand, ada penawaran dan permintaan. Kalau supply lebih besar dari demand, itu adalah inflasi. Inflasi pasti. Kenapa? Karena yang muncul adalah deflasi. Deflasi. Kenapa? Karena supply lebih besar dari demand, barang-barang yang distok lebih banyak daripada permintaan di pasar, maka kemudian harga-harga jadi murah. Yang muncul adalah deflasi, bisa terjadi resesi ekonomi. Karena stok barang-barang ini lalu mau diapakan? Tentu harus laku. Karena barang tidak laku di pasar karena saking banyaknya, maka produksi akan terganggu sehingga perusahaan mengalami kerugian. Kan begitu logikanya. Kalau perusahaan mengalami kerugian, terus yang untuk menggaji karyawan-karyawan dari perusahaan itu dari mana? Maka kemudian banyak pemecatan. Banyak karyawan yang dirumahkan, di PHK. Makanya kemudian resesi ekonomi tahun 1945 ketika Perang Dunia itu, para karyawan-karyawan yang dipecat ini kemudian bahkan sejak awal, sejak Perang Dunia I itu dijadikan tentara untuk perang. Itu resesi ekonomi yang sangat panjang sampai kemudian ada Bretton Woods yang teori mikro makro itu kemudian berhenti
Ya, kenapa? Karena tidak bisa memberikan solusi terhadap resesi ekonomi yang sangat panjang itu. IMF, Interwood IMF kemudian muncul pasca mikro makro. Saat itu Keynesian sudah mulai lahir setelah neoklasik, kan, setelah neoklasik lahir Keynesian itu ke arah perdagangan internasional. Makanya kemudian produk-produk sampah yang ada di negeri-negeri ekspor ya di barat itu dibuang ke negeri-negeri muslim. Misalnya produk-produk yang di sana tidak laku sebenarnya, atau bukan tidak laku, tidak menjadi favorit itu. Nah, ini rahimahullah itu baik sekali kajian kita pada pagi hari ini sebetulnya. Tetapi ini sebagai pemantik saja. Silahkan teman-teman kaji lebih mendalam tentang ayat-ayat Al-Quran khususnya bertema-tema ekonomi. Ya, itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan sebagai pemantik. Barangkali ada diskusi, ada pertanyaan, monggo silahkan. Pisahkan pada teman-teman semuanya. Di sini ada Mas Ketua BEM, Mas Diandra. Silahkan, ini hari ini kakak kalian angkatan 2018 lagi amet, lagi di Subang. Tema yang diangkat juga ekonomi, karena dakwah ekonomi Islam terkait dengan pertanian. Tapi yang ini bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nggak ada pertanyaan kah? Nggak ada diskusi? Ya, kalau nggak ada berarti kita akhiri firasat kita pagi ini dengan membaca doa khutbah Quran. Allah arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa Allah nasirna wa alim minhum jailna wa tahu ana alaihi wa ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya.